SMK Negeri 1 Batam menyatakan siap menjalankan program Merdeka Belajar pada episode ke-8 berbasis SMK Pusat Keunggulan. Sejumlah konsep telah disiapkan pihak sekolah dalam upaya mensukseskan program tersebut dengan lebih memperkuat lagi program revitalisasi SMK yang selama ini dijalankan. Salah satunya meningkatkan kerjasama berupa link and match dengan sejumlah perusahaan, baik pelibatan dunia industri dalam menyusun kurikulum maupun magang atau peragen siswa. Bahkan dalam program SMA Pusat Keunggulan ini, sekolah lebih memperluas lagi kelas industri, terutama untuk 3 jurusan keahlian, yakni teknik otomasi industri, mekatronika, dan teknik welding atau pengelasan. Sementara pada pelaksanaan konsep SMK Keunggulan ini, nantinya proses pembelajaran difokuskan pada penguatan pembelajaran berbasis link and match yang dikembangkan bersama industri dan dunia kerja atau IDUKA dalam bentuk project basic, learning, ataupun teaching factory. Hal ini diklaim akan menciptakan budaya kerja industri di lingkungan sekolah dan membekali wirausaha kepada peserta didik sehingga SMK Negeri 1 Batam dapat menjadi sekolah penggerak bagi sekolah lainnya di Provinsi Kepri, terkhusus SMK di Kota Batam. Menurut penuturan Waka Kurikulum, Waka Sarana, dan Waka Humas SMK Negeri 1 Batam, bahwa konsep SMK Pusat Keunggulan ini diterapkan SMK Negeri 1 Batam, diharapkan nantinya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan teknologi yang semakin pesat. Di samping itu juga, kata mereka, SMK Pusat Keunggulan diterapkan di SMK Negeri 1 Batam ini bisa dijadikan rujukan sebagai pusat inovasi pembelajaran vokasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Lebih dari itu, bisa dijadikan sebagai pusat keunggulan fasilitas sarana dan prasarana yang relevan untuk menjawab kebutuhan industri 4.0. Dengan demikian, konsep SMK Pusat Keunggulan ini diterapkan SMK Negeri 1 Batam, diharapkan nantinya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan teknologi yang semakin pesat. Maka dari itu, dengan penerapan Center of Excellence atau COE pada kompetensi 3 keahlian tersebut, dapat memberikan imbasan pada kompetensi keahlian lainnya yang diterapkan di SMK Negeri 1 Batam. Dengan harapan kedepannya bisa saling bersinergi mengembangkan pusat keunggulan di kompetensi keahlian masing-masing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Pak, tahun ini kan kita mengemban tugas untuk program Merdeka Belajar tentang SMK Pusat Keunggulan. Seperti apa Pak konsep yang akan diterapkan oleh SMK 1 yang ditunjuk dari 7 sekolah yang di Kepri ini Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin perlu diberikan utamakan informasi bahwa SMK 1 itu menjadi salah satu sekolah baik di Indonesia maupun di Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk untuk menjadi salah satu sekolah pusat keunggulan atau Center of Excellence. Ya, jadi untuk konsepnya di sekolah kita ini ada 3 kompetisi keahlian yang menjadi andalan. Ya. Yang pertama adalah teknik otomasi industri, kemudian teknik mekatronika, kemudian yang satu lagi adalah teknik welding atau pengelasan. Kemudian kaitannya PK dengan Merdeka Belajar ini adalah sebenarnya kita sudah menjalankan ini dari program sebelumnya yaitu revitalisasi, ya, tapi ini semacam menguatkan kembali program yang sudah berjalan, ya, lebih menguatkan lagi dari apa yang sudah kita lakukan, ya, terutama hubungannya dan kaitannya dengan Merdeka Belajar. Nah, sebelum ke Merdeka Belajar mungkin perlu saya sampaikan bahwa untuk SMK Pusat Keunggulan di SMK 1 Batam ini
kita sebenarnya sudah mulai di tahun 2019 dengan jurusan Teknik Otomasi Industri, yaitu kita sudah mendapatkan berupa bantuan peralatan bekerjasama antara pemerintah pusat dengan PT Schneider Prancis. Ya, dan peralatan ini sekarang sudah 100% ada di SMA 1 Batam, dan di mana pusat keunggulan ini nanti bukan hanya dipakai untuk siswa-siswa kita secara internal, namun juga lab pusat keunggulan otomasi industri ini juga bisa dipakai oleh siswa dari sekolah lain, tentunya dengan pengaturan jadwal yang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi bentrokan dalam penggunaannya. Oke Pak, ya, kalau itu memang hampir sama dengan revitalisasi, ada nggak perbedaan-perbedaan yang signifikan yang harus kita terapkan untuk SMK Pusat Keunggulan ini? Ya, baik Pak. Yang perbedaan yang signifikan tentu adalah kita diberikan bantuan juga dibagi dua, ya, ada bantuan fisik dan non fisik. Khusus untuk pusat keunggulan yang baru 2 jurusan, yaitu welding atau pengelasan dengan mekatronika, kita diberi bantuan secara fisik maupun non fisik. Nah, untuk fisik itu kita melakukan upgrade yang cukup signifikan untuk bangunan. Dari tadinya bangunannya hanya standar biasa, sekarang sudah kita atur sedemikian rupa sehingga bangunannya memiliki standar yang lebih baik lagi, standar industri. Nah, kembali kepada ini Pak, revitalisasi, dan mungkin ini kan tidak jauh daripada program itu ya, ada link and match itu ya. Sejauh ini udah seberapa jauh sih kita melakukan bersama dengan ini untuk mendukung SDM unggulan itu Pak? Ya, tentu saja seperti saya sampaikan tadi, dalam program PK atau CEW ini di samping bantuan fisik juga kita dapat bantuan non fisik, ya, di mana bantuan fisik ini tentu untuk mendukung sarana dan prasarana yang sudah dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga kalau nanti SDM-nya tidak disiapkan juga bangunan itu percuma, ya. Nah, makanya kemarin dalam program PK ini juga kita dapat bantuan non fisik, ya. Salah satu bantuan non fisik ini adalah baik dari pengembangan kurikulum, ya, dari pengembangan kurikulum adalah kita sudah melaksanakan sinkronisasi dengan mitra industri. Kemudian dari tingkat pengembangan SDM-nya dari segi sumber daya manusia juga ada program untuk magang guru. Ya, jadi guru-guru kita ditingkatkan lagi kemampuannya dalam mengelola pembelajaran. Jadi mereka harus magang di industri dalam jangka waktu tertentu yang memungkinkan mereka bisa menambah ilmu yang selama ini mungkin belum didapat. Pak, untuk melink and matchkan kurikulum sendiri seperti apa konsepnya Pak? Ya. Dengan perusahaan sendiri? Ya, kemarin apa kita melibatkan stakeholder itu untuk merancang itu? Ya, jadi sebenarnya link and match dengan sinkronisasi kurikulum ini sebetulnya sudah kita jalankan juga. Namun dengan program PK atau CEW ini kita lebih dikuatkan lagi, ya. Dan tentu saja untuk sinkronisasi kurikulum ini atau penyelarasan kurikulum ini tentu kita harus melibatkan industri. Ya, tanpa industri sekolah kejuruan seperti SMK itu tidak berarti apa-apa, karena alumni kita, lulusan kita nanti akan bekerja di industri. Berarti konsep-konsep udah kita lakukan. Ya, kita sudah mengundang beberapa industri, walaupun kita kemarin memang mengundangnya banyak, tetapi karena kesibukan pihak industri dan juga mungkin kondisi sekarang mereka agak terbatas untuk hadir. Tapi alhamdulillah masing-masing kompetensi keahlian itu minimal sudah diwakili 2-3 perusahaan. Itu sebelumnya berapa perusahaan Pak yang kita lakukan untuk kerjasama ini Pak? Untuk sinkronisasi kurikulum sebenarnya sudah banyak. Kita untuk MOU kerjasama dengan Budi kita sudah banyak. Sudah banyak. Ya. Tapi untuk sinkronisasi ini memang keterlibatan perusahaan tidak sebanyak untuk misalnya praktek magang atau PKL siswa. Kemudian demikian kita terus berkomunikasi dengan mereka, ya, karena yang namanya sinkronisasi ini tidak berarti mereka juga harus hadir ke tempat kita, juga tidak. Kita komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai media, ya. Jadi kita bisa saja nanti mengirimkan dokumen kurikulum kita, kemudian pihak industri mereview di tempat mereka. Nanti mereka memberikan rekomendasi, masukan, perbaikan yang harus kita lakukan. Dan semua rekomendasi perbaikan tersebut tentu nanti tidak serta-merta secara mentah-mentah kita lakukan begitu saja. Kita di sini olah lagi, karena di dalam kita pun ada tim pengembangan kurikulum. Ya, jadi memang kita harus bisa menjembatani antara kurikulum ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud dan juga dengan kebutuhan industri. Itu kan kita menjalankan program yang sudah kita lakukan Pak. Untuk program ke depan seperti apa Pak?
Ya untuk program ke depan kita terus memelihara atau memperbanyak ini ya? Memperbanyak, kemudian memastikan, karena kita tahu perkembangan dunia industri ini sangat cepat ya. Kalau kita tidak melakukan sinkronisasi, kita akan ketinggalan. Namun ke depannya selain menambah perusahaan yang terlibat, juga akan frekuensi sinkronisasinya itu mungkin kalau dulu kita agendakan setahun sekali, kalau kita mungkin bisa lebih dari setahun 2 kali atau setiap semester kita lakukan sinkronisasi, karena ini sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa siswa kita itu memiliki kompetensi yang betul-betul up to date yang diperlukan oleh market di industri sekarang. Nah, dengan program yang kita terapkan Pak, untuk output sendiri berapa persen yang terserap oleh dunia kerja? Mungkin untuk ini sama ya, Pak Yarli. Mungkin Pak Yarli gimana ini output yang kita hasilkan ya? Iya, untuk yang selama ini yang udah data di kita, yang udah diterima di kerja itu untuk yang alumni yang bekerja itu sekitar 64%. 64%. Ya, jadi sisanya gimana? Yang kuliah itu sekitar 33%, dan selebihnya itu wirausaha. Wirausaha. Jadi alhamdulillah kita sudah tersalurkan semua di 3 itu. Apakah dia kuliah, bekerja, apakah bekerja sambil kuliah, dan wirausaha. Itu Pak, kita melakukan ini nggak kerjasama kayak kelas industri gitu setiap ini perusahaan yang kita kerjasama kan? Iya, kita untuk kerjasama di perusahaan tuh hampir 200 perusahaan ya Pak, kita udah ada MOU-nya. Dan cuma untuk kelas industri kita masih baru ada 3 kelas industri di SMK 1, yaitu mekatronik dengan PT TDK, otomasi dengan PT Schneider, dan TKJ dengan PT Telkom. Pasti sejauh ini kan semua sarana dan prasarana udah pasti standar lah untuk mencukupi. Apa aja sih di PK ini yang masih kita harus lengkapi Pak? Nah, kalau untuk sarana prasarana, memory. Mungkin memory gimana Mem? Iya. Apa sarana yang perlu kita lengkapi untuk ini? Kalau untuk dari segi sarana prasarana, yang namanya dari bantuan yang kita terima kemarin, dibilang mencukupi sih belum. Jadi intinya kita masih butuh tambahan peningkatan untuk penambahan alat. Ya kalau dibilang sudah cukup ya dibilang sih ya sudah mencukupi lah, cuman masih butuh kita untuk penambahan alat, apalagi yang namanya untuk high-tech yang akan ke depan ini akan semakin berkembang. Tentu kita nggak mungkin berada di tetap di sini, tentu kata tadi harus kita upgrade tentang prasarana peralatannya. Artinya dengan PK ini mungkin kita lebih memperlengkap fasilitas yang kita miliki. Iya, ya contoh dari yang setidaknya standar yang telah diterapkan oleh secara nasional. Iya, ya contoh yang yang kita dapat tahun ini, tahun 2020 kemarin itu salah satu keunggulan di antara yang 3 tadi kan di welding. Nah di welding ini kita diminta juga pengadaan underwaternya gitu. Jadi kita ada pengelasan di dalam air. Jadi itu sudah merupakan juga suatu ikon di SMK 1 Batam. Karena untuk ukuran Indonesia, untuk negeri, barulah SMK 1 yang merintis untuk tahun ini. Saya ingin tahu sih, sejauh ini kita kan dikatakan sekolah unggulan ya. Di Batam ini kebanggaan masyarakat Batam adalah SMK 1. Apa aja sih prestasi yang telah kita raih selama ini ya untuk meningkatkan kualitas anak-anak? Oke, kalau untuk prestasi sendiri kan kita dari dulu sudah memang langganan juara ya Pak, dari nasional, baik kota, provinsi, nasional, dan internasional. Kita udah pernah meraih langganan juara di ASEAN Skill Competition. Setiap 2 tahun sekali diadakan tingkat ASEAN. Terus untuk tingkat nasional kita LKS baru-baru ini kemarin tahun 2020 kita mendapat 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 perunggu di tingkat nasional. Itu yang prestasi terbaru. Kalau yang lama-lama sih sudah banyak, kalau mau dijabarkan itu terlalu banyak. Artinya kita sudah bisa bersaing secara nasional, internasional bahkan. Pak, apa harapan bapak-bapak ini ketika PK diterapkan? Mungkin Pak Kajur mau ngasih ini, harapannya apa Pak sebagai pelaku ya, telah langsung bersentuhan dengan siswa? Harapan dari kami selaku pengelola jurusan, semua
peralatan yang tercukupi, sehingga proses belajar mengajar kami efisien. Efisien ya. Nah, jadi tidak lagi ada yang 5 siswa 1 mesin, jadi bisa 1 mesin 1 siswa, sehingga ilmu yang kami tangkap siswa itu sangat optimal. Juga mendukung untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler siswa. Nah, kami juga mempunyai program teaching factory, sehingga dengan peralatan-peralatan baru ini kami berharap SMK kita ini seperti industri, sehingga kita bisa memproduksi barang-barang yang bisa kita jual untuk baik masyarakat ataupun sekolah, instansi dan sebagainya. Jadi kami harap dengan dukungan semua ini ya, semua pihak ya, bertambah kemajuan dari SMK. Ada teaching factory, ada best factory juga ya dengan perusahaannya. Ya. Oh, berarti sudah ini banget. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia! SMK! Hebat! Vokasi kuat! Membaca di Indonesia! SMK Negeri 1 Batam! Alhamdulillah!